membaca pertanyaan yang ke-72 dalam kitab ini. As-su'al, pertanyaannya, rajulun yastaghitsu bi ghairillah. Seseorang bertanya kepada beliau, rajulun yastaghitsu bi ghairillah. Ada seseorang yang beristighatsah, yang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaz'umu annahu waliyullah. Dan dia mengaku atau mengklaim sebagai wali Allah. Fama alamatul wilayah. Maka si penanya mengatakan, fama alamatul wilayah. Apa tanda-tanda kewalian? Nah, boleh dibaca wilayah atau walayah. Dua-duanya diperbolehkan. Baik. Nah, ini merupakan satu masalah, sebuah pembahasan yang cukup penting untuk kita ketahui. Kenapa demikian? Karena kalau kita melihat fakta di lapangan, ternyata tidak sedikit orang-orang yang mengklaim sebagai wali Allah, yang mungkin secara tidak langsung dia hendak menunjukkan dirinya sebagai wali Allah, atau bahkan dengan sharih, ya dengan tegas, mereka menyatakan sebagai wali Allah. Dan di lain pihak begitu banyak pula orang-orang yang membenarkannya. Mereka menilai bahwa orang-orang tersebut adalah wali Allah. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan malam ini adalah siapakah sebenarnya wali Allah menurut pandangan agama Islam. Apakah benar penilaian mereka terhadap pihak-pihak tertentu sebagai wali Allah hanya dengan berdasarkan berbagai kemampuan yang dimiliki oleh pihak-pihak tersebut, yang mungkin dikatakan sebagai kesaktian atau sebagai karomah dan lain sebagainya, dari berbagai hal yang dianggap luar biasa menurut mereka. Nah, kita akan lihat jawaban beliau rahimahullah. Al-jawab, maka jawabannya, alamatul wilayah bayyanahullahu azza wa jal fi qaulih. Dia mengatakan bahwa tanda-tanda kewalian telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, yaitu surat Yunus ayat 62 dan 63. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la yahzanun. Allah Azza wa Jalla menyatakan, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah la khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Siapakah mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun, dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menjelaskan tentang bagaimana kriteria wali-walinya, bagaimana ciri-ciri wali Allah. Pada ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyatakan,
mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya, ini ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa. Fahadhihi alamatul wilayah. Kata beliau, dan inilah tanda-tanda kewalian. Al-imanu billah wa taqwallahi azza wa jalla. Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Beriman secara lahir dan dia wujudkan ya keimanan tersebut dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah isyarat bahwa seorang wali maka dia memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar. Yaitu seorang mukmin dia harus memiliki akidah atau manhaj yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sinyal bahwa seorang wali dia harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengertian dia harus berusaha untuk merealisasikan keimanan tersebut dengan anggota tubuh. Secara lahiriah dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu. Ini mengisyaratkan kepada kriteria yang pertama, yaitu secara batin dia harus memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar, manhaj yang lurus. Kemudian pada penggalan firman-Nya wa kanu yattaqun mengisyaratkan kepada kriteria yang kedua. Secara lahiriah dia harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib maupun sunnah dan meninggalkan segala bentuk larangan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam syariat Islam, baik yang haram maupun yang makruh. Faman kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Kemudian dia mengatakan, sehingga siapa saja yang beriman lagi bertakwa, kana lillahi waliyan, maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasarkan pengertian di atas berarti seorang mukmin siapapun dia, apakah laki-laki maupun perempuan, apapun profesinya, apakah dia orang kaya atau orang miskin, selama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka dialah wali Allah. Sehingga setiap mukmin memiliki kesempatan untuk menjadi wali Allah. Predikat tersebut tidak hanya diberikan kepada para nabi atau para rasul atau para sahabat, tidak demikian. Namun setiap mukmin laki-laki maupun perempuan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka memiliki peluang untuk mendapatkan predikat sebagai wali Allah. Amma man asyraka bihi. Kemudian dia mengatakan, adapun seseorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dalam muqaddimah beliau menyampaikan tentang apa itu definisi wali Allah beserta dengan dalilnya. Kemudian pada poin berikut ini beliau mulai masuk kepada inti pembahasan sesuai yang ditanyakan oleh orang tadi. Ada seseorang yang beristighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kemudian mengklaim sebagai wali Allah. Nah, bagaimana hukumnya? Dia mengatakan, adapun seseorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala,
falaisa biwaliyillah, maka dia bukan wali Allah. Karena kita tahu beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk perbuatan syirik. Nah, sehingga beliau mengatakan seseorang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia bukan wali Allah. Bal huwa aduwwun lillah. Bahkan dia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 98. Man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa saja yang menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maka sungguhnya dia adalah maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh orang-orang kafir. Fa ayu insanin yad'u ghairallah, sehingga seseorang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, aw yastaghithu bi ghairillah, atau beristighatsah kepada selain Allah, bima la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jalla, pada perkara-perkara yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya meminta tolong supaya dilancarkan rezekinya, meminta tolong supaya diangkat musibahnya, meminta tolong supaya diberikan kesehatan dalam beraktivitas atau bekerja dan lain sebagainya, dari hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya, kata beliau, fa innahu musyrikun kafir. Maka sungguh dia adalah orang yang musyrik lagi kafir. Nah, ini berbeda dengan seseorang yang beristighatsah atau meminta pertolongan pada perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Maka sama sekali bukan termasuk kesyirikan. Minta tolong misalnya supaya dibelikan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya, minta tolong supaya seseorang memindahkan meja ini misalnya ke tempat yang lain karena dia butuh bantuan, atau contoh-contoh yang semisalnya. Yang jelas selama mampu dilakukan oleh seorang manusia berarti bukan termasuk kesyirikan dan hukumnya mubah, sesuatu yang diperbolehkan. Walaysa biwaliyyin lillah walau idda'a dzalik, dan pelakunya bukan wali Allah meskipun dia mengklaim hal tersebut, meskipun dia mengaku sebagai wali Allah. Kalau perbuatannya seperti itu, dia senantiasa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kecil apalagi syirik besar, maka sama sekali bukan wali Allah. Bal da'awahu annahu waliyun, kata Syekh, bahkan pengakuannya sebagai wali Allah ma'adami tauhidih wa imanihi wa taqwah, padahal dia tidak memiliki tauhid, keimanan dan ketakwaan, da'wan kadzibah, maka merupakan sebuah pengakuan yang dusta, tunafil wilayah, yang bisa meniadakan kewalian. Oleh karena itu yang menjadi barometer bagi kita semua dalam permasalahan ini adalah
bagaimana amalan orang yang mengklaim sebagai wali Allah. Kita lihat apakah dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar. Kita lihat pula bagaimana kondisi lahiriahnya. Apakah dia orang yang komitmen terhadap syariat Islam, menjalankan berbagai hukum-hukum Islam yang wajib maupun yang sunnah. Kalau demikian adanya, maka insya Allah dia wali Allah. Namun jika tidak, maka klaim tersebut sama sekali tidak ada faedahnya, dan bahkan merupakan pengakuan yang dusta. Wa nasihati li ikhwanil muslimin fi hadhihi al-umur. Selanjutnya Syekh mengatakan, dan nasihat saya untuk saudara-saudaraku kaum muslimin tentang permasalahan ini, alla yaghtarru bihaula, adalah supaya mereka jangan tertipu dengan keberadaan orang-orang tersebut. Dalam arti jangan mudah memvonis sebagai wali Allah. Jangan hanya melihat kondisi lahiriahnya. Ketika melihat ada orang yang mampu terbang di udara, atau berjalan di atas air, atau mungkin kebal senjata tajam, kemudian langsung diklaim sebagai wali Allah. Dan ini merupakan suatu hal yang tidak benar. Syekh mengatakan jangan tertipu dengan keberadaan mereka. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Idza ra'aitum ar-rajula yamshi 'alal ma'," kata beliau, jikalau kalian melihat ada seorang lelaki berjalan di atas air, wa yatiru fil hawa, dan terbang di udara, fala taghtarru bih, kata beliau, maka janganlah kalian tertipu dengannya. Hatta ta'ridu amrahu 'alal kitabi wa sunnah, sampai kalian memaparkan urusannya, mencocokkan kondisinya 'alal kitabi wa sunnah, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat bagaimana kondisi lahiriahnya. Kalau ternyata dia orang awam misalnya, atau bahkan orang fasik, orang yang musbil, orang yang memotong jenggotnya, orang yang gondrong rambutnya seperti seorang wanita, dan lain sebagainya, maka dia bukan wali Allah. Wa an yakuna marja'uhum fi dzalika ila kitabillah, dan hendaknya rujukan mereka adalah Al-Quran, Kitabullah. Karena Allah Subhanahu wa taala definisikan siapakah sesungguhnya wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wa ila masaha min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikan kepada apa yang telah sahih min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dan kita perhatikan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bagaimana ciri-ciri wali Allah. Nah, di antaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang cukup panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa memusuhi waliku,
faqad adantuhu bil harb, maka sungguh aku telah mengumumkan peperangan terhadapnya. Wa ma taqarraba 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu 'alaihi. Dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai mimma iftaratuhu 'alaihi, daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa seorang wali Allah dia senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Ya, salat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan, dan lain sebagainya. Dari kewajiban-kewajiban dalam agama Islam. Jadi ini merupakan bentuk taqarrub yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penggalan hadis ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwa amalan yang paling dicintai dan paling afdol ya adalah amalan yang hukumnya wajib. Nah, kemudian pada penggalan hadis berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bahwa dia akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-utamaannya. Ila akhiril hadis. Nah, syahid dari hadis ini, seorang wali maka dia akan senantiasa menjaga dan melaksanakan kewajiban-kewajiban, plus dia juga menyempurnakan hal tersebut dengan berbagai amalan sunnah. Nah, ini salah satu ciri wali Allah. Hatta yakuna raja'uhum wa tawakkuluhum wa i'timaduhum 'ala Allah wahdah. Sehingga ketika seseorang telah mempelajari dan mengetahui bagaimana ciri wali Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kata Syekh, maka diharapkan orang yang seperti itu raja'uhum, harapan mereka, tawakkuluhum, tawakalnya mereka, wa'timaduhum 'ala Allah wahdah, dan sandaran mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak kemudian bersandar atau bertawakal kepada wali-wali palsu tadi yang mengaku sebagai wali Allah, ternyata bukan. Tidak demikian. Terus senantiasa menyandarkan tawakal dan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa hatta yu'minu bidzalik li anfusihim. Sehingga mereka bisa memberikan keamanan untuk diri-diri mereka sendiri. Istiqraran wa tuma'ninatan, dengan mantap dan dengan tenang. Ketika seseorang terkecoh dengan keberadaan wali-wali palsu tadi, kemudian misalnya meminta nasihat kepadanya, atau meminta pertolongan kepadanya, atau mungkin mencontoh perbuatan-perbuatannya, maka sungguh dia berada dalam bahaya yang sangat besar. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ternyata dia seorang dukun misalnya, na'udzubillah min dzalik. Atau seorang tukang sihir misalnya, atau paranormal dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ternyata mengikuti orang-orang seperti itu. Wa hatta yahfadhu bidzalika amwalahum. Dan dengan hal itu mereka bisa menjaga harta-harta mereka. An yubtiraha haula al-mukharrafun, supaya tidak dirampas oleh para pengacau tersebut. Al-mukharrafun, para pengacau. Seorang dukun yang mengaku sebagai wali Allah, seorang tukang sihir, seorang ahlul ma'asi, seorang yang fasik, dan lain sebagainya. Para pengacau. Terkadang mereka memamerkan kemampuan yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Nah, kaum muslimin yang terkecoh dengan keberadaan mereka tersebut, maka akan dengan sangat mudah mengeluarkan hartanya demi untuk meraih tujuan yang diinginkan. Misalnya menjadi tempat rujukan, ya, atau untuk berkonsultasi
terkait dengan berbagai urusan duniawi dan lain sebagainya. Dan biasanya orang seperti itu akan memasang tarif, ya, seorang dukun, tukang sihir, paranormal, yang semisalnya biasanya akan memasang tarif yang sangat tinggi. Nah, ini ketika seorang muslim mengetahui hakikat permasalahan yang sebenarnya, maka dia tidak akan mengalami kerugian duniawi. Hartanya tetap terjaga dan tidak terbuang dengan sia-sia. Kama anna fi luzumi ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah fi misli hadhihi al-umur fi dzalik, kata Syekh, dan sebagaimana komitmen seorang hamba, luzum, ya, komitmen seorang hamba terhadap dalil dalam Al-Quran maupun Sunnah, ib'ad lihaula anil ighdirar bi anfusihim, akan membuat mereka tidak tertipu dengan perbuatan mereka sendiri, akan membuat wali-wali palsu tadi tidak akan tertipu dengan perbuatan mereka sendiri. Ketika kaum muslimin menyadari bahwa mereka adalah wali-wali syaitan, ya, kemudian menghajar mereka dan meninggalkan mereka, tidak diperhatikan sama sekali, maka diharapkan mereka akan menyadari kesalahannya. Ternyata mereka menghajar dan menjauhi, dan sama sekali mereka tidak akan mampu untuk kemudian menipu kaum muslimin. Nah, ini salah satu manfaat ketika seorang muslim mengetahui hakikat permasalahan yang sebenarnya. Haula alladzina yad'una anfusahum atau yad'una anfusahum ahyanan asyadan wa ahyanan awliya, kata Syekh, dan orang-orang yang mengklaim diri mereka asyadan sebagai para sayyid, wa ahyanan awliya, dan sebagai para wali. Walau fakkarta atau ta'ammalta ma hum alaih, seandainya engkau memikirkan dan memperhatikan keadaan mereka, lawajadta fihim bu'dan 'anil wilayah wasiyadah, kata Syekh, niscaya engkau akan mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang jauh dari kewalian. Nah, kalau kita perhatikan seperti itu. Dan ternyata secara kenyataan tidak ada seorang sahabat pun yang pernah kemudian mengaku sebagai wali Allah, atau ulama tabi'in yang mengaku sebagai wali Allah. Dan tidak ada riwayat yang menjelaskan demikian. Bahkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang sangat tidak ingin dipuji oleh manusia, sangat mengkhawatirkan popularitas terkait dengan urusan dunia. Nah, ini kondisi para sahabat. Tidak seperti kemudian wali-wali palsu yang sangat banyak saat ini di kalangan kaum muslimin. Mereka secara terang-terangan mengaku sebagai wali Allah. Saya adalah wali Allah. Atau mungkin secara tidak langsung melakukan berbagai atraksi atau pertunjukan untuk menarik perhatian manusia dan kemudian mendapatkan pujian dari mereka. Nah, di antara salah satu bentuk pujian terhadap mereka adalah apa? Predikat sebagai wali Allah. Nah, sangat jauh kondisinya dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tajiduhu mu'minan taqiyan khafiyan la yudhiru nafsah. Seorang wali Allah yang hakiki, yang sejati, kata Syekh, tajiduhu mu'minan taqiyan, engkau akan mendapatkannya sebagai seorang mukmin yang bertakwa, khafiyan la yudhiru nafsah, yang menyembunyikan diri, dalam arti tidak suka kemasyhuran atau popularitas,
La yudhiru nafsah. Dia tidak memamerkan dirinya. Wa la yuhibbul ishhar. Dan dia tidak menyukai kemasyhuran atau popularitas. Wa la yuhibbu an yattajihan nasu ilaih. Dia juga tidak suka orang-orang memberikan perhatian terhadapnya. Au an yata'allaqu bihi khaufan au raja'an. Atau orang-orang menggantungkan rasa takut dan harap mereka. Famujarradu qaunil insan yuridu minan nas an yu'azzimuhu wa yahtarimuhu wa yubajjiluhu wa yakunu marja'an lahum wa muta'allaqan lahum. Kata Syekh, ini kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan sebelumnya. Beliau mengatakan, sehingga sekedar seseorang itu ingin diagungkan oleh manusia, wa yahtarimuh, dimuliakan oleh mereka, wa yubajjiluh, dihormati oleh mereka, wa yakunu marja'an lahum, dan menjadi rujukan mereka, wa muta'allaqan lahum, serta menjadi tempat bergantungnya mereka. Kata Syekh, hadza fil haqiqah yunafit taqwa wa yunafil wilayah. Pada hakikatnya yang seperti ini akan meniadakan ketakwaan dan kewalian. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan fikih beliau yang sangat luar biasa. Sekedar punya keinginan untuk diagungkan atau dimuliakan oleh manusia, kata Syekh, sebatas itu sudah bisa menghilangkan ketakwaan seorang hamba dan kewaliannya. Nah, dan ini mungkin sering kita jumpai dalam keseharian. Kenapa demikian? Karena manusia memiliki karakter dasar untuk dipuji, punya tabiat dasar untuk suka dipuji atau disanjung. Sehingga ada kalanya seorang hamba punya niatan-niatan seperti itu ketika melakukan suatu amal soleh atau amal ibadah. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menepis niatan-niatan seperti itu. Jangan suka dipuji, jangan suka dihormati, jangan suka dimuliakan oleh manusia. Satu hal yang harus kita sadari bahwa pujian dan pemuliaan manusia sama sekali tidak akan memberikan pengaruh terhadap kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi penilaian bagi seorang hamba adalah bagaimana ketakwaan dirinya dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ketakwaan yang akan memberikan andil bagi seorang hamba untuk menentukan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun pujian manusia, pemuliaan manusia, ya betapapun besarnya, bagaimanapun banyaknya, maka sekali lagi tidak akan memberikan pengaruh terhadap kedudukan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang harus kita sadari dan kita berusaha untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menjadi orang yang suka dipuji, suka dihormati, suka dimuliakan oleh orang lain. Nah. Telah datang sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi man talabal ilma, tentang seseorang yang mencari ilmu agama, liyumariya bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang yang bodoh, au yujariya bihil ulama, atau untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, au liyasrifa wujuhan nasi ilaih, atau dengan tujuan untuk memalingkan perhatian manusia kepadanya. Fa'alaihi kada wa kada minal wa'id, maka dia mendapatkan ancaman demikian dan demikian. Nah,
Syekh di sini mengisyaratkan kepada sebuah hadis riwayat Ibnu Majah dan sanadnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ta'allama al-ilma," barang siapa mempelajari ilmu agama, liyubahiya bihil ulama, untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, aw yumariya bihis sufaha, atau untuk berdebat dengan orang-orang bodoh, aw liyasrifa bihi wujuhan nas, atau untuk memalingkan perhatian orang-orang kepadanya, adkhalahullahu jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Ancamannya sangat mengerikan. Allah Azza wa Jalla akan memasukkannya kepada neraka jahannam. Nah, ini pentingnya menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu agama. Nah, wasyahid fi qawlihi, dan yang menjadi syahid fi qawlihi ada pada sabda beliau, aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih, atau dengan niatan untuk memalingkan perhatian orang-orang kepadanya, supaya dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai seorang alim yang dinanti-nanti fatwanya, yang ditunggu-tunggu fatwanya, atau niatan-niatan buruk yang lainnya. Maka ancamannya sangat mengerikan. Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke neraka jahannam. Fahaula alladzina yad'una al-wilayah, sehingga orang-orang yang mengklaim sebagai wali Allah, wa yuhawiluna an yasrifu wujuhan nasi ilaihim, dan mereka berusaha untuk memalingkan perhatian orang-orang kepadanya, hum ab'adun nasi 'anil wilayah, justru mereka adalah orang yang paling jauh dari kewalian. Ya, sama sekali mereka bukan wali-wali Allah, dan bahkan mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik.